Pemberontakan Jayakatwang terhadap Kertanegara. Suatu hari di kerajaan Gelang-Gelang, Raja Jayakatwang menerima surat dari Arya Wiraraja Adipati Sumenep yang berisi informasi dan ajakan untuk memberontak kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Prabu Kertanegara. Prabu Jayakatwang, kondisi kerajaan Singasari sedang dalam keadaan kosong karena sebagian besar pasukan terbaik Singasari sedang melakukan perjalanan keluar dari tanah Jawa. Alangkah tepat apabila Paduka Prabu Jayakatwang mengambil tindakan untuk mengambil alih kekuasaan kerajaan Singasari menjadi milik kerajaan Gelang-Gelang. Setelah membaca surat dari Arya Wiraraja, Prabu Jayakatwang langsung berdiri dari singgasana kerajaan untuk memanggil Patih Jaran Kuyang. Patih Jaran Kuyang, ada apa Paduka Raja memanggil hamba? Segera kumpulkan para prajurit terbaik kerajaan kita, dan saya percayakan kamu memimpin pasukan untuk menyerang kerajaan Singasari dari arah utara. Baiklah Paduka. Seluruh pasukan yang dipimpin oleh Jayakatwang berangkat menuju sisi utara kerajaan Singosari. Setelah sampai di sisi utara kerajaan Singosari, pasukan Jaran Kuyang membuat keributan sehingga membuat Raja Kertanegara mengetahuinya. Tak menunggu lama, Raja Kertanegara mengutus Patih Dyahwijaya untuk mengatasi kekacauan di utara kerajaan Singosari. Patih Dyahwijaya, segera bereskan para pembuat onar di sisi utara kerajaan. Baik Paduka Raja, saya akan membereskan pemberontakan bersama para prajurit terbaik yang masih ada. Akhirnya kedua pasukan bertemu di medan perang sisi utara kerajaan. Peperangan terjadi sangat sengit. Patih Jaran Kuyang mengerahkan seluruh kekuatan pasukannya untuk menghadapi pasukan yang dipimpin oleh Dyahwijaya. Mengetahui keadaan kerajaan Singosari yang ditinggal pasukannya melawan pasukan Jaran Kuyang, Prabu Jayakatwang mengirim pasukan kedua yang akan menyerang dari arah selatan kerajaan Singosari, dipimpin oleh Patih Kebo Mundarang. Kebo Mundarang, segera kumpulkan prajurit yang ada dan pimpin mereka untuk menyerang kerajaan Singasari dari arah selatan. Segera laksanakan Paduka Raja. Strategi Jayakatwang untuk merebut kekuasaan Singosari ternyata berhasil. Pasukan yang dipimpin oleh Kebo Mundarang berhasil masuk ke dalam kerajaan dan membunuh Raja Kertanegara di dalam istana kerajaan. Sementara itu, di utara kerajaan Singosari masih terjadi peperangan antara pasukan Gelang-Gelang dan pasukan Singosari. Di sana ada anak dari Jayakatwang yang bernama Ardaraja yang di bawah Patih Dyahwijaya. Ardaraja dilanda kebingungan karena melawan pasukan ayahnya Jayakatwang. Akhirnya Ardaraja membelot dan ikut serta dalam pasukan yang dipimpin Jaran Kuyang. Dyahwijaya terkejut melihat Ardaraja membelot. Ardaraja, kenapa kamu melakukan ini? Tidakkah kau melihat kerajaan Singosari sudah di tangan Prabu Jayakatwang, ayahku sendiri? Mana mungkin aku melawan ayahku sendiri? Mendengar hal itu, Dyahwijaya dan para pasukan yang tersisa tetap melakukan perlawanan. Namun Dyahwijaya terdesak di medan perang. Akhirnya dia menyelamatkan diri dan meminta perlindungan kepada Arya Wiraraja Adipati Sumenep. Adipati Arya Wiraraja, hamba meminta perlindungan dari Paduka. Saya telah terdesak oleh pasukan kerajaan Gelang-Gelang yang menguasai Singasari. Baiklah, kamu sekarang dalam perlindunganku. Terima kasih Adipati. Sekedar saran dari saya, apakah kamu mau menyerahkan diri kepada Prabu Jayakatwang dan mau mengabdinya? Saya takut Adipati, nanti saya akan dihukum. Tidak, kamu tidak akan dihukum. Nanti saya akan mengurus semua ini hingga keamanan terjamin. Baiklah Adipati, saya mengikuti keinginan Adipati.
Setelah membaca isi surat, Prabu Jayakatwang mengutus prajuritnya untuk menyampaikan pesan kepada Adipati Arya Wiraraja tentang pengampunan kepada Dyah Wijaya, dan menyebut Arya Wiraraja serta Dyah Wijaya menghadap Prabu Jayakatwang. Sesampainya di kerajaan Gelang-Gelang, Arya Wiraraja dan Dyah Wijaya menghadap Raja Jayakatwang dan langsung mengutarakan keinginannya. Paduka, saya sudah membawa Dyah Wijaya ke hadapan raja dan menyerahkannya seperti yang tertulis di surat saya sebelumnya. Benar Paduka, saya menyerah dan akan mengabdi kepada Raja Jayakatwang. Apakah pengabdian saya akan diterima Paduka? Saya mengampunimu dan menerima pengabdianmu. Namun jangan lupa, saya mengampunimu karena permintaan dari Adipati Arya Wiraraja. Baik Yang Mulia, saya mengerti. Saya berikan sebuah tempat yang masih berupa hutan tarik untuk kamu jadikan tempat tinggal dan jadikan kawasan perkebunan. Itulah tugas pertama pengabdianmu. Baiklah Yang Mulia Raja Jayakatwang.